Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Junita Yunus dengan NIM J1A1191214. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pelaksanaan penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar data yang kita peroleh dapat kita pahami dan kita analisis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Setelah memperoleh data-data, biasanya data-data tersebut dapat kita sajikan dalam dua bentuk. Pertama adalah bentuk tabel dan kedua adalah bentuk diagram. Adapun pengertian tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Kemudian pengertian dari diagram adalah gambaran atau grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giani Melana Aprilia akan melanjutkan slide berikutnya. Agar bisa mendapatkan data yang akurat dan terpercaya, maka perlu memaksimalkan adanya pengumpulan data, yaitu 1. Wawancara. Ini adalah metode pengumpulan data dengan meminta langsung kepada narasumber atau responden dengan alat yang berupa panduan wawancara. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau mengamati objek yang diteliti. Yang ketiga adalah questionnaire, merupakan alat pengumpul data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atau permasalahan yang sedang diteliti. Hasil datanya dapat disajikan bentuk pencatatan dengan tali atau tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM J1A11921. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai tujuan penyajian data. Ada dua tujuan penyajian data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyajian data memudahkan dalam membaca dan memahami data. Data mentah yang tidak beraturan sulit dibaca dan dipahami dengan menyajikannya dalam bentuk tabel atau gambar, maka penampilan dan gambar data lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua itu ada penyajian data memudahkan dalam menganalisis data, di mana data mentah yang belum tersusun dengan baik membutuhkan waktu yang sama dan sulit untuk dianalisis. Dengan menyusunnya dalam bentuk yang lebih teratur, maka data lebih mudah dianalisis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erneti Farudi dengan NIM J1A1191257. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk data yang disajikan. Penyajian data dilakukan untuk menyusun atau mengatur data. Data yang disajikan dapat berbentuk skor, presentasi atau indeks. Bentuk data yang sangat tergantung pada bentuk mana yang memberikan manfaat maksimal kepada pembaca dalam memahami data. Yang pertama skor, kedua presentase, ketiga indeks. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Awalia dengan NIM J1A11928. Di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan komponen diseminasi informasi epidemiologis. Pelaksanaan diseminasi atau penyebarluasan informasi merupakan tahapan lanjut setelah analisis dan interpretasi data, di mana diseminasi dapat disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja surveillance, keakuratan data, dan peningkatan sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesehatan. Diseminasi juga bermanfaat untuk action pemecahan masalah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dewi Anggraini dengan NIM J1A11952. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring pelaksanaan komponen-komponen kegiatan surveillance. Komponen surveillance terpadu penyakit meliputi proses kegiatan surveillance yang terdiri dari cara mendapatkan data, cara mengolah dan menyajikan data, cara analisis, distribusi data, mekanisme, umpan balik, jejaring surveillance, dan manajemen surveillance.
Adapun pengumpulan atau pencatatan kejadian data yang dapat dipercaya, pengelola data untuk memberikan keterangan yang berarti. Analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan, perencanaan penanggulangan khusus, dan program pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Claudia dengan stambuk C1A11925. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai monitoring pelaksanaan komponen-komponen kegiatan surveillance. Yang pertama ialah pengumpulan data. Hal penting yang dilakukan sebelum pengumpulan data ialah memprioritaskan data yang diperlukan. Kemudian, apa yang menjadi masalah kesehatan dalam program kesehatan tersebut? Ada dua jenis atau dua macam pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data substansi ada di tingkat puskesmas, dan yang kedua, pengumpulan data dan substansi di tingkat dinas kesehatan kota atau kabupaten. Yang kedua, analisis data. Analisis data yang tepat merupakan satu kesatuan dari sistem surveillance yang baik. Yang terjadi sekarang ialah proses pengumpulan data sudah baik, namun analisisnya masih kurang tepat, sehingga interpretasi dan tindak lanjut dari data tersebut menjadi kurang tepat. Yang ketiga, interpretasi data. Interpretasi data merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam suatu sistem surveillance. Data yang sudah dianalisis memerlukan interpretasi dari orang-orang yang benar paham mengenai masalah yang berlangsung, sehingga dapat ditetapkan apakah data itu valid, bukan hanya secara statistik namun secara keilmuan dan dapat diterima. Sekian dan terima kasih.